Halo teman-teman, ini perdana Wahyu Motor buat video di YouTube ya. Sebenarnya Wahyu Motor itu sudah merintis sejak tahun 2010. Tepatnya di bulan berapa tidak tahu pasti, yang jelas dari tahun 2010 Wahyu Motor, yaitu saya sendiri, bekerja di salah satu finance pembiayaan untuk penggadaian BPKB motor second ataupun motor baru. Nah, tapi memang beberapa waktu ini, mulai dari awal sampai tahun 2021 bahkan sampai tahun 2022, kita jualan hanya secara konvensional, yaitu offline. Jadi pembeli kita mayoritas langsung datang ke kita atau kita nyamperin ke konsumen ya kan. Jadi untuk onlinenya kita belum fokus di situ. Cuman memang beberapa waktu ini ada kegelisahan di hati saya sendiri, gimana caranya saya bisa berjualan tapi berkarya, sharing ilmu atau berbagai apapun lah tentang susah manisnya atau perjalanan Wahyu Motor seperti apa. Kita ingin berbagi. Sebenarnya kita belum layak, belum pantas untuk berbicara atau sharing tentang hal-hal yang menyangkut tentang usaha, karena pada dasarnya kita sendiri masih proses ya kan, masih belum bisa dikatakan kita itu bisa menginspirasi kawan-kawan, karena kita sampai saat ini pun masih proses. Tapi setidaknya apa yang saya dapat dari proses itu bisa jadi motivasi buat kawan-kawan, karena kesuksesan itu bukan, menurut saya ya, bukan pada di titik mana kita itu dapat keberhasilan atau dapat sebuah harta atau kekayaan, tapi pada titik mana dia memulai dan sampai bisa menjadi sesuatu hal yang lebih daripada sebelumnya. Menurut aku keluar dari zona itu tidak mudah. Nah, ini benar-benar jadi kegelisahan Wahyu Motor ya, saya sendiri, dari hal segala aspek lah, untuk masalah penjualan, untuk masalah proses kita dulu seperti apa gitu. Kita bingung ini mau memulai dari mana, karena banyak bener unek-unek yang ada di pikiran saya yang mau kita realisasikan dalam sebuah video dan dan suara lah, ada pesannya di situ mau kita berikan. Saya berawal dari keluarga yang broken home kawan-kawan, jadi bisa dipastikan ekonomi saya bukan kurang lagi, tapi min banget. Oke lah, untuk masalah pribadi nanti kita bahas lain kali ya. Nah, ini kita fokus aja di perdana video di YouTube ini. Wahyu Motor mau membahas tentang proses untuk pemilihan produk yaitu motor second itu sendiri. Jadi kita nggak semau-maunya kita stok barang terus dengan harga murah yang penting kita jual dapat untung, tidak seperti itu. Memang banyak pemain motor, bahkan nggak cuma ratusan, bisa jadi kalau seluruh Indonesia bisa ribuan. Tapi kita di sini bukan jual untuk murahnya kan. Nanti adalah beberapa motor pasti kita jual murah karena untuk tukar tambah atau ada hitung-hitungan tersendiri sama konsumen atau seperti apa. Tapi pada dasarnya kita jual motor itu dengan kualitas. Kita selalu jaga kualitas, karena ini yang kita lihat ya, salah satu proses yang kita bakal kasih tahu ke kawan-kawan, kenapa kita jual selalu umum dengan harga pasaran umum.
Karena ya kita pilih produknya yang benar-benar bahan yang bagus, dan dengan bahan yang bagus itu kita pasti bukan belinya dengan harga yang murah ya, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kalau kita nawarnya dengan di bawah rata-rata tapi di sisi lain kondisi motor itu bagus, pasti kita nggak dapat barang. Nah, prosesnya seperti ini kawan-kawan. Jadi setiap barang yang datang, stok yang baru, otomatis kita bongkar total. Kita bongkar dengan tujuan apa? Supaya konsumen itu mendapatkan kepuasan. Kita mencari untung, udah pasti ya, namanya kita orang usaha. Tapi kita memberikan kepuasan konsumen itu suatu nilai plus, dan nggak semua orang punya integritas di situ, punya punya prinsip di situ, bahwa kita yang ambil keuntungan tapi kita juga harus bikin konsumen bisa puas dengan barang yang kita jual. Jadi setiap barang yang kita jual kawan-kawan itu pasti kita bongkar. Dengan apa tujuannya? Yaitu membersihkan semua. Karena namanya motor second itu kalau udah dipakai pasti banyak kotoran-kotoran yang menempel, yang membandel, atau percikan-percikan aspal yang itu sangat sulit dibersihkan. Nah, dan juga memastikan bahwa kondisi motor itu dengan keadaan yang prima, belum pernah bongkar mesin. Karena ketika kita buka, otomatis motor itu yang udah pernah dibongkar atau enggaknya ketahuan. Nah, yang keduanya, dengan motor kita bersihkan itu beda. Coba ya kawan-kawan perhatiin, ketika kita kita steam nih motor dengan kondisi yang tadinya kotor, tapi setelah kita steam itu pasti rasanya kita pakai itu beda, agak enteng atau pastilah beda. Itu hanya dibersihkan secara steam ya, kita bisa ketahui semua kalau di steam itu cuman posisi-posisi yang terjangkau aja yang bisa dibersihkan, tapi untuk posisi yang yang ruang-ruang sempit atau di dalamnya otomatis nggak akan bisa kejangkau, dan untuk tingkat kebersihannya pasti terbatas. Itu pun sudah dapat kita rasakan perbedaannya loh, bisa kita rasakan perbedaannya, lebih enak dipakai gitu aja, lebih enteng. Nah, dengan kita buka seperti ini ya kan, itu sekalian kita cek mana nih yang kira-kira perlu kita ganti part-partnya, atau mana yang perlu kita kencengin dari segi bodi atau hal-hal yang lain, bisa kita lihat dengan jelas. Itu prinsip yang selama ini selalu kita jaga kawan-kawan. Jadi kita itu penjualan oke, tetap semua orang pasti di kuantitas itu pasti, karena semakin banyak barang yang kita jual otomatis keuntungan kita semakin banyak. Tapi jangan lupa kita berdagang itu buat jangka panjang. Kalau pribadi saya, jadi barang yang kita jual itu otomatis mereka bisa merasakan ini dari hari ke hari, setahun 2 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun itu mereka bisa merasakan. Kalau seandainya beli nih masih 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan 2 bulan motor itu udah kendala, otomatis orang itu nggak akan balik lagi ke kita kawan-kawan. Karena apa yang dia dapatkan hanya kesan pertamanya, wih murah tuh dibeli di showroom itu bla 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 bla. Tapi setelah 1 minggu 2 minggu mereka baru menyadari keluhan ini keluhan itu. Nah, disitulah efek yang selalu kita jaga, bukan kesan awal yang kita inginkan baik ya, tapi kalau bisa kesan awalnya ya bagus, tapi untuk kedepannya bahkan jangka sampai bertahun-tahun konsumen itu puas dengan barang yang kita beli. Kembali ke proses untuk motornya kan. Nah, tadi setelah kita cuci bersih,
kita pasangin semua nih, bodi-bodinya kita pasang semua. Nah, untuk masuk ke tahapan berikutnya yaitu pengomponan. Jadi nggak serta-merta kita cuci itu langsung selesai ya kan kawan. Jadi ada tahapan yang harus dilewati. Setelah dicuci, diprotol semua selesai, semua dipasang semua, baru masuk ke tahap berikutnya. Seandainya nih ada kusam atau bodi yang kurang mengkilat, bisa kita kompon. Nah, biasanya bisa sih dengan dua metode, yaitu pakai mesin dengan pakai tangan. Tapi untuk di Wahyu Motor memilih untuk pakai tangan karena hasilnya lebih maksimal. Nah, begitu kawan-kawan. Ini masih ada beberapa tahapan lagi ya kawan-kawan. Nah, berikutnya mungkin kita bahas di video berikutnya. Jadi minta tolong buat teman-teman, mohon untuk supportnya, like, komen, share, dan subscribe. Nah, jadi supaya Wahyu Motor yang baru belajar berbagi supaya lebih semangat lagi. Nah, mungkin